Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memasuki bulan Maret dan sepanjang bulan ini ada satu firman Tuhan yang akan kita pelajari yang berjudul mengelola berkat bersama Tuhan. Kita akan baca firman-Nya di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Demikian dituliskan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya percaya untuk setiap anak-anaknya, Tuhan sudah memberikan berkat, sudah memberikan kasih karunia sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Dan yang saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita dikelilingi dengan berkat, kita dikelilingi dengan kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Tetapi ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, yang hidupnya di dalam kebenaran dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tetapi mengalami hidup di dalam kekurangan. Seringkali ada orang yang berpikir bahwa hidup di dalam kekurangan adalah bagian dari penderitaan mengikut Kristus. Saudaraku, penderitaan mengikut Kristus yang dimaksudkan oleh firman adalah ketika kita menderita untuk mematikan daging kita dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Ketika kita menderita karena kita tidak menjadi sama seperti dunia, kita tidak mengejar hal-hal duniawi sama seperti manusia dunia lainnya. Itu penderitaan, itu salib yang kita pikul. Tetapi hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan selalu akan memberikan kepada kita apa yang perlu, apa yang cukup. Bahkan Tuhan rindu memberkati kita melimpah-limpah agar melalui kehidupan kita ada saluran berkat yang dialirkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Kita sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi garam yang hidupnya berdampak, yang hidupnya memberikan impact kepada orang sekitar. Kita harus mengerti bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita masuk surga, tetapi Dia ingin kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Itu sebabnya di ayat ini Tuhan mengingatkan kita untuk melayani satu sama lain sesuai dengan karunia, sesuai dengan berkat, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Dia memberikan nasihat kepada kita semua untuk menjadi pengurus yang baik dari semua kasih karunia, dari semua berkat yang diberikannya. Jika kehidupan seseorang sepertinya tidak cukup untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitarnya, seringkali bukan karena berkat Tuhan sedikit, bukan karena apa yang diberikan hanya cukup bagi kita sendiri. Tetapi masalahnya kita tidak menjadi pengurus yang baik. Kita tidak belajar mengelola yang baik dari semua berkat, semua talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia, Tuhan ingin kita berpartner dengan Dia untuk memultiplikasikan apa yang ada di tangan kita sehingga bertambah-tambah, berlipat kali ganda, dan dapat dinikmati bukan cuma untuk kita sendiri tetapi untuk orang banyak. Ketika kita menjadi pengurus yang baik untuk pekerjaan, usaha, atau bisnis kita, maka apa yang kita kerjakan dapat dimultiplikasikan sehingga banyak orang yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari pekerjaan kita, dari usaha dan bisnis yang kita bangun. Begitu juga dalam keuangan, ketika kita mengelola keuangan kita sebagai pengurus yang baik, maka kita tidak akan mengalami kekurangan, tetapi keuangan yang kita miliki akan Tuhan berkati, bahkan akan berlipat-lipat kali ganda sehingga kita bisa memberi, dan dengan demikian kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
untuk menyebarkan kasih-Nya, untuk menyebarkan berkat-Nya. Tuhan rindu setiap anak-anak-Nya dapat dipercaya berkat yang lebih banyak dan lebih besar ketika mereka mau belajar untuk menjadi pengurus yang baik, pengelola yang baik dari setiap berkat yang dipercayakan kepada kita. Bukan besar kecilnya berkat yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik, menjadi pengurus yang baik, memanagenya dengan baik, itu yang membuat berkat kita seberapapun awalnya akan berlipat kali ganda dan dipakai Tuhan untuk menjangkau begitu banyak orang. Karena sekecil apapun berkat yang kita miliki, dengan manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, maka kita menjadi pengurus yang baik dari berkat itu, dan berkat itu bisa berlipat kali ganda. Tetapi sebesar apapun berkat yang kita miliki, tanpa pengelolaan yang baik, tanpa manajemen yang teratur, pasti berkat itu lama-lama akan habis juga dan tidak bersisa. Hari ini mari miliki komitmen untuk menjadi pengurus yang baik dari setiap berkat, dari setiap kasih karunia, dari setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah saudaraku, Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu dan engkau akan dibuat berhasil ketika engkau mau sungguh-sungguh mengelola semua berkat bersama dengan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Jadilah pengurus yang baik dalam setiap kasih karunia yang kau miliki. Tuhan Yesus memberkati.